saya Nur Fajar Amalia. Saya merupakan mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 pada Prodi Pendidikan Kimia di LPTK Universitas Negeri Padang dengan nomor induk mahasiswa 20305022. Saat ini saya bertugas di SMK Negeri 1 Melabu, Kecamatan Johan Palawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Pada hari ini, Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning pada materi pokok, materi dan perubahannya untuk siswa kelas 10 TKJ. Selamat menyaksikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong ketua kelas persiapkan kelas Parves. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, agar pembelajaran hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita membaca doa terlebih dahulu. Ya, agar Allah membukakan pintu hati dan pikiran kita sehingga kita dapat menerima pembelajaran hari ini. Tolong ketua kelas persiapkan memimpin doanya. Nah. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak ibu yang tua? Alhamdulillah. Siapa yang tidak hadir hari ini? Sekretaris Ocha? Ibra, ibu lihat bangku Ibra kosong. Kauri ada keterangan? Nggak ada. Ibra sakit. Jadi ibu beritahukan ya kepada kalian semua, apabila kalian tidak hadir ke sekolah, harap memberitahukan kepada guru wali kelas ya. Karena apa? Persen dari absensi itu sangat menentukan kenaikan kelas kalian ya. Paham? Coba perhatikan yang di sekitar kalian, di bawah meja kalian atau di bawah ini. Di bawah, di lantai, apakah ada terdapat sampah? Nggak ada, bersih. Alhamdulillah ya. Siapa piket hari ini? Good job ya. Nah, dikarenakan masih dalam keadaan pandemi COVID-19, selalu ibu beritahukan, ibu ingatkan bahwa kita tetap menggunakan masker ya, yaitu dengan mematuhi protokol kesehatan. Kira-kira siapa yang masih ingat gerakan 5M? Iya, Mia? Memakai masker. Iya. Mencuci tangan pakai sabun. Iya. Menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Iya, good job ya. Ya, kemudian ibu beritahukan, ibu lihat ini kalian masih kurang bersemangat.
Ya, ya udah bangun dulu semua, kita melakukan ice breaking dulu. Ya, bangun dulu nak, supaya belajar hari ini tambah semangat. Ketika ibu bilang tepuk pagi, tepuknya sekali. Tepuk siang, tepuknya 2 kali. Kalau tepuk sore, 3 kali. Kalau tepuk malam, gak ada bunyi ya. Ibu, ini ya, kita mulai sekarang ya. Bisa kita mulai sekarang? Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Tepuk kan malam tadi enggak? Ulang ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk pagi, tepuk malam. Ya, good job ya. Ya, gimana? Udah semangat kan? Ya, alhamdulillah ya. Siapa yang masih ingat kira-kira kita belajar materi minggu yang lalu mengenai apa? Ya, siapa nih? Ya, boleh nih duluan. Apa nak? Pengenalan ilmu kimia. Oh iya, good job ya. Pengenalan ilmu kimia. Betul ya? Kita seperti yang disebutkan oleh teman kalian tadi, bahwa kita materi minggu lalu pengenalan ilmu kimia. Nah, kira-kira siapa yang masih ingat definisi dari ilmu kimia itu apa? Saya Bu. Iya. Nah, apa nak? Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan energi, perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Kejap ya. Ya bagus. Seperti yang diberitahukan oleh Hikmah tadi, bahwa ilmu kimia itu sangat erat kaitannya di dalam kehidupan sehari-hari. Baik dalam proses, produk, dan hasil. Contohnya apa? Yang pertama apa? Ada yang tahu? Contoh dari produk kimia. Seperti obat-obatan, ya, kosmetik. Kemudian alat transportasi, ya. Kemudian coba perhatikan gambar apa ini? Gambar apa ini? Kursi apa lagi? Anak-anak sedang mandi. Hah? Anak-anak sedang mandi. Ini? Ibu sedang masak. Iya. Kursi, adik yang sedang mandi, kemudian ada ibu-ibu yang sedang memasang gas. Ini ketika kita timbang memiliki massa benda. Paham ya? Massa benda dengan berat benda itu berbeda. Massa benda adalah lebih menunjukkan jumlah materi yang menyusun benda tersebut, ya. Sedangkan kalau berat benda, siapa yang bisa bantu ibu? Gak ada ya. Berat benda menyatakan bahwa besarnya gaya tarikan gravitasi terhadap massa benda, terhadap satu benda. Paham ya? Nah, selain benda tersebut memiliki massa, juga memiliki ruang, tergantung tempat benda tersebut ya. Misalnya kalau ini apa? Kursi, menempati ruang ya. Kalau si air, cair, wujudnya cair ya. Iya. Jadi seperti yang disebutkan oleh teman kita Rizca, bahwa definisi dari materi itu ada 3 unsur. Yang pertama, materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang, memiliki massa, dan dapat dirasakan oleh alat panca indera. Udah? Sekarang ibu mau tanya, kan udah tahu semua nih definisi dari materi. Nah, kira-kira siapa bisa menyebutkan contoh dari materi yang ada di ruangan kelas ini? Kita mulai dari depan. Apa nak? Proyektor, laptop, chip, infokus. Ya, alhamdulillah ya sudah bisa menyebutkan contoh-contoh dari materi yang ada di ruangan kelas ini. Adapun, coba perhatikan tampilan PowerPoint ini Bu. Nih. Ini. Adapun
KD kita hari ini KD yang akan kita pelajari hari ini adalah memahami peran kimia dalam kehidupan, kemudian menunjukkan perbedaan perubahan materi dan pemisahan campuran melalui praktikum. Adapun capaian hari ini, ya, indikator pencapaian kompetensi bisa dibantu bacakan Parves. Bisa mendefinisikan pengertian materi. Ya. Bisa mengidentifikasi perubahan materi dengan perubahan fisika atau kimia, dan juga bisa menunjukkan perbedaan perubahan materi melalui praktikum dan menunjukkan perbedaan perubahan fisika dan kimia kaitannya dengan jurusan teknik komputer jaringan. Iya, bagus ya. Nah, kita kan udah tahu nih pelajaran hari ini, materi kita hari ini. Jadi sebelum kita belajar, Ibu akan melakukan pretest dulu. Tolong keluarkan alatnya, Nak. Kita pakai Quizizz. Ini kita pakai Quizizz. Nah, sekarang Ibu start ya. Jadi siapa nih ketahuan siapa yang membaca modul yang Ibu berikan di Google Classroom akan bisa menjawab pretestnya. Udah ya. Jadi siapa kira-kira peringkat pertama ya? Ini peringkat pertama. Ini si Siti Mariatul Ulfa. Berikan aplaus. Kemudian Desi Ulantari yang peringkat ketiga Parves. Alhamdulillah ya. Nah, jadi kan kita sudah tahu nih peringkat pertama tadi si Siti Mariatul Ulfa. Berarti ada baca modul ya, Nak ya? Yang Ibu bagikan di Google Classroom. Nih, tadi kan kita sudah pretest ya sebelum kita belajar hari ini. Adapun tujuan pembelajaran hari ini melalui model pembelajaran discovery learning dengan menggunakan metode diskusi kelompok, praktikum, dan tanya jawab. Peserta didik dapat mendefinisikan pengertian materi, sifat materi, dan perubahan materi. Kemudian yang tujuan kedua yaitu menunjukkan perbedaan perubahan materi melalui praktikum. Ya, selanjutnya menunjukkan perbedaan perubahan fisika dan kimia kaitannya dengan jurusan teknik komputer jaringan dengan mengembangkan nilai karakter kritis, kreatif, dan gotong royong. Sudah? Sudah paham? Sudah. Kemudian adapun teknik penilaian yang Ibu ambil ada 3. Yang pertama penilaian sikap, ya. Kemudian penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Paham ya? Sebelumnya Ibu akan bagikan ini apa? Akan membagikan kelompok kalian melalui aplikasi WordWall ya. Ini sebentar. Kelompok pertama ini kelompoknya sudah bisa dilihat Arif Mudasir Afra. Kemudian kelompok kedua ini kelompok ketiga, anggota kelompoknya Suci Ramadhani, Parves Kalik, Tito Anugrah, dan Pratama. Ya, sudah ya? Sudah? Nah, kalau sudah, ini kan anggota kelompoknya bisa duduk berdasarkan yang sudah Ibu sebutkan tadi. Nah, coba perhatikan tayangan PowerPoint Ibu, Nak. Ini gambar apa? S1. Air es. S1. Iya. Jadi tugas kalian sekarang buat hipotesis sementara. Apa yang kalian lihat dari tayangan PowerPoint ini? Ini di LKPD. Ini LKPD-nya. Ini buka. Tolong kalian buat hipotesis kalian dulu tanpa membaca modul dan buku teks. Iya. Sudah ya? Sudah, Nak? Waktunya Ibu Barika sudah dapat hipotesisnya halaman berapa? Sudah? Tolong kalian buat hipotesis dari tayangan gambar ini, ya. Coba buka ini, yang di halaman ini. Ini di dalam dulu, nanti kita buka. Pakai maskernya Bang Tito. Kamu kenapa tuh? Sakit? Hah? Begadang ya?
Oh, ini. Colong ini. Ini Kak. Ini. Tolong dicari hipotesis dari ini. Dari tayangan gambar ini. Ya. Ayo waktunya 5 menit. Apa yang kalian lihat nih? Tanpa melihat ada ini modul ya. Apa yang kalian lihat ini apa? Gimana udah? Pertama es batu. Iya. Ada belajar semalam ya? Iya, good job ya. Ayo. Ini kelompok ya. Kalian berdiskusi kelompok, Ibu ambil nilainya. Nilai kerjasama kelompoknya. Nilai saling sharing. Waktu Ibu berikan tinggal 3 menit lagi. Sabar ya. Udah? Kenapa? Gimana nih kelompoknya? Tanpa melihat modul dulu. Mia, tanpa ini halaman ini. Nih, coba dari gambar yang yang di papan tulis ini. Coba hipotesisnya tentang apa? Apa yang kalian lihat dari ini? Apa menjadi apa gitu? Ya. Waktunya tinggal 2 menit lagi. Ketika azan nanti kita berhenti ya. Karena kita harus menghormati azan, ya. Gimana kelompok ini udah siap? Udah. Ini pertama es batu, kemudian es batu mencair, kemudian menjadi es. Bagus ya kelompok ini ya, kerjasamanya. Sudah? Kalau sudah siap semua? Alhamdulillah. Kelompok mana yang ingin mempresentasikan ke depan hasil dari identifikasi masalahnya? Kelompok mana? Kelompok 1? Boleh maju ke depan kelompok 1 perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarul Rahman, perwakilan dari kelompok 1. Ya. Ingin menjelaskan bahwa gambar 1, es batu mencair menjadi air es, kemudian dibekukan menjadi es. Yang menghasilkan sabar atau tidak menghasilkan sabar. Berikan aplaus, Nak. Nah, tadi kan kalian sudah memaparkan hasil identifikasi masalah dari perwakilan kelompok-kelompok ya. Jadi, tugasnya sekarang kita mengambil alat-alat praktikum. Ada bawa baju jas lab nggak hari ini? Alhamdulillah. Coba perwakilan kelompoknya ambil alat lab. Jadi tugas kita sekarang, tadi kan kalian sudah mengutarakan hipotesis ya. Jadi kita praktikum betul atau tidak hipotesis kalian bilang tadi ya. Kemudian ini Ibu bagikan buku paket. Sudah bisa dikerjakan LKPD-nya, Nak. Waktunya 30 menit ya. Ini belum ambil alulumpangnya belum tuh mortalnya. Nih? Semuanya. Boleh nanti aja satu-satu. Lakukan. Hasilnya di mana catat, Bu? Hasilnya di data hasil pengamatan, di situ. Belakang. Bisa dari sini nih, nih ada modul, ada buku teks, bisa kalian cari. Tadi kan udah identifikasi masalah tadi, bagaimana, betul apa tidak hasilnya? Udah. Itu geleng-gelengnya itu. Ingat ya kalau termometer itu hati-hati. Nggak boleh jadi bahan mainan, kita pakai menggunakan alat praktikum. Mana itunya? Sendoknya ada tuh. Coba yang lain kan ada nih LKPD-nya nih. Nih, coba dikerjakan. Ini apa yang terjadi, Nak? Apa yang terjadi?
Ketika gula diinikan, Cair. 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 Meleleh ya. Nggak apa-apa kita dalam belajar. Maskernya dipakai tuh, pakai masker tuh. Nah ini coba nengok kan, ada terjadinya apa, gelembung meleleh kan. Udah nggak apa-apa ya, cantik. Ini apa nih, apa ini tadi, apa pertama, obat ya, obat ketika apa? Bukan, kami gula dulu. Oh gula. Berubah menjadi zat baru dan tidak bisa kembali ke bentuk semula. Ya nengok nih, ini kan terbentuk apa? Tadi gula tadi balik lagi enggak? Enggak kan? Tuh. Ini tadi apa? Obat sanmol. Digiling, amati perubahan yang terjadi. Apa yang terjadi obat sanmolnya? Hancur. Jadi apa? Hah? Coba belajar lagi, coba lihat. Ini kok cair ini, Coba ini apa? Jadi apa? Spatulanya nggak ada ya? Ini ada tadi. Ini apa? Tadi obat sanmol. Ketika kita hancurkan pakai lumpang jadi apa? Bubuk. Bisa balik lagi nggak? Bisa. Ini kan istilah gini, perubahan fisika itu bisa jadi perubahan karena bentuk. Ini tadi kan bentuknya tadi kan bulat, ketika kita gerus kan jadi bubuk ya, atau tepung ya. Ya, itu ini kategori ke mana? Apa? Perubahan fisika apa perubahan kimia? Perubahan fisika. Perubahan fisika. Nah, ini apa? Gula dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Ini Ibu lihat ya, kerapiannya ya, kebersihan meja ya, alat. Ketika dibakar, coba dia mati, apa yang terjadi? Bisa balik lagi nggak? Belum ya? Belum terbakar. Ini bisa ini ya, buku teks ini juga bisa jadi bahan bacaan selain modul ya. Diaminnya ya. Nah, kan udah terjadi, coba nih. Menjadi karamel. Ketika gula diinikan, ketika gula dipanaskan, apa? Menjadi karamel. Tapi kalau gula dilarutkan dalam air, Menjadi air gula kan? ya, air gula. Itu coba bedakan yang mana perubahan fisika, yang mana perubahan kimianya. Udah. Kalau di sini, apa tuh nak? Kabel UTP. Kabel UTP. Itu ketika dipotong bagaimana terjadinya, ketika dibakar gimana? Coba apa? Ketika dipotong. Masih dia kabel UTP kan? Masih ada di kabel, Bu. Masih ada di kabel, itu terjadi itu apa? Perubahan apa? Fisika apa kimia? Ini perubahan fisika sih. Perubahan fisika. Tapi kalau dibakar apa? Dibakar, kimia. Kimia, kenapa? Jadi apa? Gosong. Gosong. Gosong paling bakar. Oke, good job. Ini apa bang? Cair. Es. Pertama tadi es batu. Sama es batu terus cair. Itu prosesnya apa? Perubahan apa? Betul. Baca lagi. Es mencair, perubahan apa? Baca lagi. Fisika. Ingat ya bang, kalau dia tidak terbentuknya zat baru, itu perubahan fisika ya. Oksan dimasukkan ke dalam air, apa yang terjadi? Dia mati. Terjadi apa? Kok cair, bergelembung. Baca lagi Kak Hikmah ya. Nih bergelembung nih kan. Ini indikasi apa kok terjadinya gelembung? Sifat apa? Sifat kimia. Iya betul. Ya, dituangkan ke dalam LKPD hasilnya ya. Sudah nak. Itu semua jawabannya kalian tuangkan ke dalam LKPD. Betul tidak? Jawaban hipotesis di awal tadi. Paham ya? Sudah nak. LKPD-nya dikumpulkan sama ibu. Sebelumnya kita presentasi dulu. Sudah? Meja kerjanya dibersihkan,
Dikembalikan ke tempat sedia kala. Sudah? Udah kelompok mana? Udah kumpulkan, Nak. Kelompok mana yang ingin presentasi? Oh ya, boleh. Kelompok 4. Maju Zulfan. Nomor 1. Ya. Gimana? Pengamatan perubahan yang terjadi pada gula pasir yang dipanaskan. Gula pasir yang dipanaskan akan menjadi karamel. Tidak bisa berubah menjadi zat baru dan tidak bisa kembali ke bentuk semula, dan ini merupakan perubahan kimia. Yang kedua, perubahan yang terjadi pada es yang dilelehkan. Potongan es batu yang dimasukkan ke dalam gelas kimia akan mencair menjadi air. Jika dibekukan kembali, akan berubah menjadi bentuk semula, dan ini merupakan perubahan fisika. Nomor 3, perubahan yang terjadi pada redoxon satu keping dilarutkan ke dalam air. Redoxon yang dimasukkan ke dalam air akan berubah menjadi gelembung, dan ini merupakan perubahan kimia karena tidak bisa kembali ke bentuk semula. Yang keempat, perubahan yang terjadi pada obat sanmol yang digiling. Obat sanmol yang digiling akan berubah menjadi bubuk. Jika dipadatkan kembali akan menjadi ke bentuk semula, dan ini merupakan perubahan fisika. Berikan aplaus, Nak. Apakah ada yang berbeda dari... silakan duduk, Nak. Silakan duduk. Silakan duduk, Nak. Adakah yang berbeda dari kelompok yang lain, dari yang dipaparkan oleh si kelompok Zulfan? Hasil pengamatannya? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti coba LKPD-nya tolong dikumpulkan ke Ibu. Ya, semua Ibu periksa. LKPD dikumpulkan per kelompok. Ini. Nih. Sudah? Coba perhatikan ini. Tadi kan kita sudah pertama kali hipotesis tanpa membaca literatur, kita hanya melihat tayangan gambar ini. Coba perhatikan. Ini apa perubahan fisika? Perubahan fisika adalah perubahan, bisa dibacakan Afrah. Perubahan fisika? Perubahan fisika hanya mengubah sifat fisik zat. Ya. Itu sendiri tidak berubah. Contohnya es yang mencair. Dua jenis perubahan fisika, yaitu perubahan wujud dan larutan. Nah, nih, coba nih ya. Tadi kan ketika es batu, nih. Ketika kita biarkan saja, dia prosesnya apa? Sorry, Parves, ini apa? Menjadi cair. Tadi kan dibilangnya, tadi diberitahukan di sini. Tunggu bentar ya. Nih, perubahan fisika terjadi ada dua jenis, yaitu perubahan wujud dan pelarutan. Ya, ini wujudnya tadi kan pertama apa? Padat, kemudian dibiarkan menjadi cair. Itu merupakan perubahan sifat wujudnya, ya kan? Nah, kemudian ini pelarutannya ya. Ketika tadi gula, ketika kita pembakaran gula terjadi apa? Terjadi apa? Waktu kita praktikum tadi. Karamel. Ketika kita larutkan gulanya ke dalam air, jadi air gula. Ya betul ya, itu bisa juga namanya larutan gula. Rasanya manis betul. Ini partikelnya, ya. Ketika suatu zat melarut, partikel-partikelnya menyebar sehingga tidak tampak lagi. Kita tidak bisa membedakan lagi yang mana gula, yang mana gula ya. Kemudian, namun demikian si zat itu tidak berubah menjadi zat lain. Kayak yang tadi beras. Apa? Jadi tepung. Kok beras? Tadi kita praktek kita apa? Obat salmol. Pertama kan wujudnya apa? Padat. Ketika kita giling menjadi tepung atau bubuk ya. Itu berdasarkan perubahan bentuk nih. Ini ya. Contoh es, perubahan wujud ini partikelnya. Kalau dia padatan, contoh es batu tadi, ini partikel zat padat terus susun rapat dan relatif diam di tempatnya. Kaku ya, sedangkan kalau yang contoh air,
Cairan dalam cair, partikel masih tersusun rapat tetapi masih dapat bergerak terbatas. Selanjutnya, gas, adapun gas mempunyai struktur partikel yang dapat bergerak bebas sehingga bentuk dan volumenya tidak tetap. Paham? Selanjutnya kita lihat ini yang perubahan kimia. Perubahan kimia, tadi praktikum tadi apa? Ketika kabel dibakar menjadi apa? Bisa balik lagi nggak? Masih bisa dipakai lagi nggak? Nah, itu merupakan perubahan kimia. Jadi ini dia. Kalau perubahan kimia adanya pembakaran, ini reaksi cepat, ini kayak kayu dibakar, kemudian korosi. Ya, terjadi korosi. Nih, coba perhatikan ini videonya. Bentar ya. Halo semuanya, dengan Cikgu Sarah di sini. Kali ini kita akan belajar mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia. Lihat kedua daun itu. Daun pertama. Hal ini dibuktikan dengan es yang bisa dengan mudah kembali menjadi air melalui pemanasan. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Alhamdulillah. Jadi Ibu simpulkan lagi bahwa di dalam kehidupan sehari-hari itu kita selalu menemukan perubahan kimia materi ya, perubahan kimia dengan perubahan fisika. Jadi untuk kedepannya kayak tadi yang kabel UTP tadi, ketika kita ini kabel ini dipotong, nih, ketika dipotong dia masih memiliki sifat tersebut, si kabelnya itu termasuk ke dalam perubahan. Belajar lagi ya, nah ini kok tidak terbentuk zat baru apa masih perubahannya, perubahan fisika. Ya Arif ya. Kemudian yang ketika dibakar tadi apa? Itu ketika dibakar tadi bagaimana? Ya, Gosong, meleleh ya. Masih bisa lagi nggak? Nggak bisa dipakai lagi kan? Jadi tugas kalian minggu depan, tugas hari ini tolong kalian cari yang di jurusan TKJ kita perubahan kimia itu gimana, perubahan fisika itu bagaimana? Itu dengan jurusan kita ya. Kayak yang misalnya jaringan kemana? Misalnya bisa balik lagi atau enggak gitu. Ya? Sudah paham? Jadi jangan lupa tugas minggu depan kita belajar kita kuisis dulu lah. Ibu mau tes pengetahuan kalian. Kita kan sudah belajar mengenai kita sudah melakukan praktikum ya. Kita sudah melakukan praktikum. Ibu mau ngetes kalian sejauh mana kalian masih ingat pembelajaran hari ini. Tadi kan waktu pretest yang pertama kali siapa pemenangnya? Sarul. Nih ya, kita kuisis dulu ya. Ini ya kode kelasnya 097258. Ini ya Ibu Star ya. Good job ya. Sudah? Kalau sudah, nih pemenangnya juara 1 peringkat 1 Siti Mariatul Ulfa, tolong ke depan. Kemudian si Rizca Sarul maju ke depan. Yang juara 1 Siti Mariatul Ulfa, berikan aplaus nak. Kemudian peringkat 2 Sarul. Alhamdulillah. Peringkat ketiga. Nah, silakan duduk nak. Jangan dilupakan tugasnya dikerjakan yang di buku teks ini halaman ya 23. Coba Ibu lihat. Ya, halaman 23. Kemudian tolong dipelajari di rumah materi selanjutnya mengenai pemisahan campuran. Paham? Itu sudah Ibu share di Google Classroom ya. Karena tadi
Di awal kita membaca doa, kemudian kita akhiri juga dengan membaca doa. Tolong ketua kelas dipimpin. Ya, alhamdulillah ya. Jadi Bu cukupkan pelajaran kita hari ini. Bu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.